langsung menuju loket untuk membeli tiket masuk ke museum. Di sini suasananya cukup nyaman, nggak terlalu ramai, jadi prosesnya cepat. Aku cek dulu harga tiketnya, ternyata sangat terjangkau, harga tiketnya Rp5.000. Dan jika kalian punya kartu pelajar, kalian bisa gratis masuk ke dalam museum ini. Setelah bayar, petugasnya kasih kami tiket masuk. Oke, tiket sudah di tangan, selanjutnya masuk ke dalam. Di sini kami sudah masuk ke dalam museum. Sekarang kami melihat gambar-gambar bangunan sejarah seperti yang ada di video. Lalu kami masuk ke dalam lorong untuk menuju tempat selanjutnya. Di sini Fatan, Ainur, dan Rafa melihat sejarah tentang bumbu dapur. Email juga menonton video tentang kapal. Di sini aku melihat sejarah dari tokoh-tokoh besar di dalam dunia pelayaran dan perdagangan. Aku pun melihat patung-patung yang ada di museum ini. Lalu, kita semua melihat koleksi-koleksi pakaian yang ada di bawah yang dilindungi dengan kaca. Itu tidak boleh diinjak ya, teman-teman. Rosi membaca dan melihat metamorfosa logo Bank Indonesia. Dan juga Rosi melihat patung-patung yang ada di dalam museum ini. Di sini Jackie melihat patung 3 dimensi yang menggambarkan seseorang pekerja yang sedang melakukan pekerjaan konstruksi. Dan Jackie juga melihat periode 1 menuju negara modern. Selanjutnya, Rafa melihat patung 3 dimensi yang menggambarkan seseorang sedang berpose dinamis, seolah sedang bergerak maju sambil memegang tongkat bendera. Dan Rafa juga melihat periode kedua membangun sikap kebangsaan. Di sini, Bungsu sedang melihat papan-papan yang berisi tulisan bank ditutup, resep tepat pelaksanaan setengah hati, dan runtuh satu, runtuh semua. Dan Bungsu juga melihat peninggalan sejarah, yaitu motor yang digantung dan peninggalan sepatu. Kami juga melihat telepon rumah gaya lama berwarna krem yang dipajang di dalam lapisan kaca. Sistem clearing adalah proses perhitungan dan penyelesaian transaksi keuangan antara dua pihak. Kita juga melihat video 3 dimensi yang berisi peta. Aku melihat video tentang Kowloon before Kang In. Selain itu, kami juga melihat ruang direksi yang terdapat patung-patung yang sedang duduk. Dan kami juga melihat ruang sang pemimpin yang terdapat patung-patung duduk yang berhadapan.
Lalu kita masuk ke dalam ruangan yang berisi emas batangan. Kira-kira kapan ya kita punya emas sebanyak itu, teman-teman? Selanjutnya kita melihat koleksi-koleksi uang, mulai dari logam hingga kertas dari berbagai negara. Di sini aku membuka lemari yang berisi uang-uang dari negara Denmark. Lalu aku buka lagi uang-uang dari negara Polandia. Dan yang terakhir aku membuka uang-uang dari negara Rusia. Mel membaca dan melihat replika bangunan cagar budaya yang ada di Museum Bank Indonesia. Ini kita lanjut ke museum kedua, yaitu Museum Mandiri. Di sini aku masangin tiket ke tangan teman-temanku. Maaf ya guys, waktu aku membeli tiket tidak kerekam. Selanjutnya kita berjalan dan melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Mandiri yang dilapisi kaca seperti telepon zaman dulu dan mesin ketik manual. Aku scan kode QR untuk mendengarkan penjelasan telepon zaman dulu. Sebagai alat telekomunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik. Dalam dunia perbankan, telepon berfungsi sebagai alat komunikasi antar cabang maupun internal dalam satu kantor atau gedung. Telepon ini sebagai pendukung semua unit dalam bidang perbankan. Penemu alat ini adalah Alexander Graham Bell di Boston pada tahun 1876. Tapi jauh sebelum itu, Bungsu di sini sedang melihat dan memotret koleksi-koleksi sertifikat atau piagam yang ada di Museum Mandiri. Bungsu di sini sedang melihat dan memotret koleksi-koleksi sertifikat atau piagam yang ada di Museum Mandiri.
Setelah kita melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Bank Indonesia dan Museum Mandiri, akhirnya kita pun pulang. Setelah keluar dari museum, kita bergegas ke halte Transjakarta. Di sini kita sudah di dalam bis Transjakarta menuju ke halte Jelambar untuk transit. Next stop, Pekojo. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Kita sudah sampai di halte Jelambar dan menunggu bis Transjakarta tujuan ke Kalideres. Setelah kita menunggu, akhirnya bis tujuan Kalideres sampai. Sebelum kita masuk, kita mendahulukan dulu yang turun, lalu kita masuk ke dalam bis untuk berhenti ke halte Rawabuaya. Dan kita pun tiba di halte Rawabuaya. Hai guys. Hari ini kita akan bermain bersama-sama lagi. Tapi sebelumnya kita akan menyapa Fatan terlebih dahulu karena Fatan belum ada. Ikutin vlog kita selanjutnya ya. Di sini kita menuju rumah Fatan. Akhirnya kita sampai di rumah Fatan, lalu Rafa dan teman-teman mengetuk pintu rumah Fatan. Setelah menyampar Fatan, kita menuju tukang es teh Solo. Di sini kita membeli es teh Solo untuk diminum bersama-sama. Setelah kita membeli es teh Solo, kita menuju ke rumah Imel untuk bermain dan bernyanyi bersama-sama.